sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur. Salam budi luhur. Ucapan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini Kamis 8 Oktober 2020 kita berkesempatan untuk berkumpul bersama untuk penyusunan panduan kurikulum MBKM. Yang terhormat pertama-tama adalah Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur Ibu Anggraini STMT dan Bapak Ibu dosen program studi arsitektur yang telah hadir. Sebelum menginjak acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Budi Luhur. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk berdiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acara ini. Kita akan mendengar sambutan dan diberikan oleh Prodi Arsitektur Ibu Anggraini ya. Kemudian dilanjutkan pukul 9 hingga pukul 12 siang penyusunan panduan MBKM oleh dosen arsitektur dipimpin oleh Prodi Arsitektur untuk sesi yang pertama. Baik, demikian kita berlanjut ke acara inti. Waktu dan tempat jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang di masa pandemi ini masih bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka proses ya. Kita akan membuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi program arsitektur Universitas Budi Luhur, di mana program ini terselenggara alhamdulillah berkat hibah yang sudah kita semua dapatkan, yaitu hibah kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diberikan oleh Direktorat Belumawa. Ini adalah acara ketiga dari rangkaian kegiatan ya, yaitu acara hari ini adalah kita akan membuat buku panduan khusus implementasi untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi program studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Mudah-mudahan buku panduan hari ini dapat kita sahkan bersama-sama. Walaupun cara detailnya nanti kami selaku panitia akan menyempurnakan agar menjadi sebuah buku yang layak untuk didistribusikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak perlu panjang, cukup singkat supaya kita bisa memulai acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Tujuannya adalah untuk implementasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka khusus untuk program studi arsitektur. Nah, sebelumnya kami dari panitia sudah menyiapkan buku panduannya, sudah kami buatkan terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini karena waktu kita memang nggak panjang ya, 1 hari, jadi Bapak Ibu tinggal melihat, memberikan masukan jika ada hal-hal yang dianggap mungkin perlu masukan atau kurang tepat, perlu diganti dan lain-lain. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kampus Merdeka itu pada dasarnya mahasiswa memiliki hak belajar selama 3 semester di luar dari program studi. Artinya selama 3 semester itu mahasiswa punya hak untuk belajar di luar prodi arsitektur. Tapi ada ketentuannya. Mereka punya alternatif untuk belajar di luar itu kemana aja, nanti ada ketentuannya ya. Nah, di sini secara persyaratan umum dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi itu terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi penyelenggaranya. Jadi yang pertama, bahwa mahasiswa itu berasal dari program studi yang sudah terakreditasi, berarti kita memenuhi persyaratan ya. Kemudian mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti. Nah, alhamdulillah mahasiswa kita asalkan dia aktif ya, tidak mengurus cuti, pelaporan kita tuh lengkap ya. Jadi artinya kalau mahasiswa aktif pasti akan terdaftar di PDDikti. Nah, di sini tugas kita itu adalah menyediakan wadahnya. Jadi pada saat mahasiswa itu akan mengambil alternatif pilihan untuk mengambil MBKM ya, kita lebih mudah disebut MBKM. Nah, di sini kita harus menyediakan wadahnya. Jadi mahasiswa
sini prinsipnya program MBKM itu tidak wajib diambil oleh mahasiswa. Artinya setiap program studi itu harus punya kurikulum lengkap 8 semester. Tetap kita harus punya. Ya, jadi karena gini, boleh aja mahasiswa selama 8 semester misalkan gini, ibu saya nggak mau, saya 8 semester full mau kuliah di arsitek BL aja, saya nggak mau keluar-keluar, nggak mau kemana-mana, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada mahasiswa, walaupun itu satu katanya ya, walaupun satu, begitu dia pengen, saya maunya semester 5, saya udah mulai mau ngambil MBKM, nah kita harus menyediakan wadahnya. Seperti itu, artinya kurikulum itu harus lengkap, kita bikin 8 semester. Nah, tingkat kesulitannya adalah bagaimana mengkonversi nilai si anak ke mata kuliah yang kita punya. Karena kan akan tetap ada anak yang kuliah normal, yang katakan dia nggak mau ngambil MBKM, katakan ya mungkin satu dari sisi biaya mereka nggak mau menambah biaya, yang kedua atau mungkin mereka nggak mau repot. Dengan MBKM kan effortnya anak-anak tuh sebenarnya juga lebih besar, nggak cuma kita yang capek, si anaknya juga sebenarnya lebih capek kuliahnya, ya seperti itu. Oke, nah kemudian ini ya untuk pelaksanaannya ya. Jadi pelaksanaannya itu untuk SKS itu totalnya adalah 60 SKS. Ya, jadi mahasiswa itu bisa mengambil 20 SKS. Yang pertama, mereka pada semester 5 mereka boleh kuliah, sebenarnya nggak ditentuin semesternya sih ya. Jadi gini, programnya pertama, 20 SKS pertama, mereka itu boleh kuliah di program studi lain tapi masih di dalam PT yang sama. Ya, berarti kalau di BL, mahasiswa kita pengen kuliah 20 SKS di FISIP, mereka pengen kuliah 20 SKS di Vkom, di FEB atau di FTI itu boleh. Maksimal besarnya ada 20 SKS. Artinya kita nggak membakukan jadi sistem itu ada dua, disebut dengan blok dan terstruktur. Kalau blok itu begitu mereka ambil ya harus 20 SKS. Ya, tapi ada sistem yang terstruktur. Terstruktur itu artinya kita nggak menetapkan harus 20 SKS. Terserah kamu deh, kamu mau ngambilnya berapa SKS kuliah di luar BL. Nah, ternyata sebenarnya program yang pertama ini sebenarnya kita udah jalanin udah lama banget. Mahasiswa kita kan bisa ya kalau tiba-tiba mereka mau kuliah paling banyak tuh kalau arsitek tuh ngambil entrepreneurship. Terus saya ingat banget karena saya berapa kali pernah memverifikasi mahasiswa PA saya yang ngambil kuliah di Vkom entrepreneurship kalau nggak di FTI. Semacam entrepreneurship juga tapi gitu mata kuliahnya itu sering banget, mahasiswa elektro juga sering. Nah, jadi sebenarnya program yang pertama ini memang kita udah jalanin gitu. Artinya alhamdulillah kita tinggal dan kita nggak perlu merubah apa-apa karena semuanya udah berjalan lancar. Yang kedua inilah yang pemerintah itu menyediakan 8 skema MBKM. Itu yang diambil totalnya adalah 40 SKS diambil dalam 2 semester. Ini total ya, artinya akan menyesuaikan. Nah, programnya ini 8 itu adalah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada 8 skema program MBKM yang disediakan oleh pemerintah. Jadi yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu sebenarnya termasuk tadi mahasiswa kita kuliah di prodi lain tapi masih dalam BL. Kemudian bisa juga mahasiswa kita kuliah di prodi arsitektur tapi di luar BL. Kemudian yang ketiga, mereka boleh kuliah bahkan di luar arsitektur yang di luar BL. Jadi ada 3 tawaran. Kalau dari program MBKM itu ada 3 jenis tawaran untuk pertukaran pelajar. Nah, tadi cara yang pertama kan kita udah jalan, berarti udah oke ya, nggak ada masalah. Cara yang kedua, kebetulan kita kan punya kerjasama 8 PTS dan enaknya di Jakarta nih. Dan ternyata itu kita sudah siap, semua itu masih dalam proses membuat kurikulum. Nanti kalau kurikulumnya jadi, semua kurikulum akan kita share. Nanti akan kita buat sistem paketnya. Jadi kita bisa menawarkan mahasiswa kita kuliah di kampus yang kerjasama 9 PTS. Jadi yang udah siap kerjasama itu UKI, Pancasila, sama UMJ. Yang lainnya sih kayaknya mungkin masih proses ya. Karena kan ada Trisakti, ada ISTN, ada UPI, YAI ya kalau nggak salah ya. Terus ada UBK, nah seperti ada UNBOR. Nah seperti itu, tapi pada prinsipnya kita semua siap dan ternyata dari 9 itu belum ada satupun yang kurikulumnya jadi ternyata kan. Jadi ya semua hampir sebagian. Kalau UMJ udah duluan, UMJ itu udah dari semester kemarin mereka udah bikin, tapi sampai sekarang juga belum jadi. Pancasila
baru akan, kita lagi proses seperti itu. Jadi semua memang masih menggodok masing-masing, termasuk kemarin waktu kita pelatihan dengan Pak Aswin, sama ya Pak Aswin sendiri bilang ITB pun belum selesai, siapnya baru semester depan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa melakukan magang atau praktek kerja. Nah ini juga sama, sebenarnya mahasiswa kita secara nggak langsung sudah melaksanakan KKP. Cuman sekarang KKP-nya itu bisa diperpanjang. Kalau mahasiswa kan selama ini terbatas karena mereka gini, saya mau KKP, mau lama-lama nggak bisa. Saya harus kuliah, punya beban tugas kuliah, harus datang. Kalau nggak ntar absen saya berkurang, nggak lulus, panjang lah ceritanya. Kalau sekarang dengan MBKM ini pada saat mahasiswa KKP tiba-tiba ditawarkan untuk magang yang waktunya lebih panjang, sekarang bisa kita mewadahi untuk memindahkan nilai magang dia ke mata kuliah yang akhirnya dia tidak terbebani seperti itu. Kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan ini pernah terjadi waktu itu kalau nggak salah di bawah bimbingannya Bunia dan Pak Dodi, saya ingat banget pernah kan ya. Oh, tapi itu Bunia sama Pak Dodinya ya ngajar ke anak SMA ya? Iya. Aslepnya nggak ikut ya? Aslepnya enggak Ya? Oh, nah itu mungkin bisa kita lanjutkan, tapi yang ngajar berarti sekarang nggak dosanya lagi, tapi mahasiswanya yang bisa ngajar. Nah kalau menurut MBKM, kalau poinnya maksudnya di konversinya itu bisa diakui itu sebenarnya kalau anaknya itu benar-benar ke sekolah, dia ngajar ke sekolah layaknya guru, seperti itu. Cuman memang harus kerjasama karena kan guru sekarang setahu saya syaratnya kayak kita kan syaratnya mau jadi dosen harus S2, guru itu sekarang syaratnya jadi guru memang harus S1 itu artinya kan si anak ini belum lulus gitu kan. Tapi program ini kan memang milik pemerintah, jadi katanya bisa kita kerjasama dengan sekolah ya, minimal budi luhur dulu lah orang kita, enaknya kita punya sekolah sendiri gitu ya, tentunya nggak serepot kalau yang nggak punya link ya. Bu, ini itu kalau misalnya mahasiswanya ngajar di sekolahan berarti selama 1 semester itu ya? Nah nanti ada tuh di buku panduan itu ada, jadi kalau dia ngajar per minggu berapa jam dikonversi berapa SKS gitu, nanti ada. Itu aturannya sini kita yang bikin. Nah terus penelitian atau riset, nah di sini mahasiswa kita memang sebagian sudah ada yang suka ikut-ikutan dosennya gitu, tapi belum maksimal. Bahkan kalau di sini ditawarkannya sebenarnya penelitian atau riset itu mereka benar-benar ke satu perusahaan melakukan riset. Jadi misalkan dia ke LIPI, dia mau buat riset untuk LIPI kayak gitu loh. Cuman nggak ada salahnya kita coba dari internalnya kita dulu gitu, si anak join sama kita bikin penelitian tapi kapasitasnya lebih serius. Kalau selama ini kan kita poinnya mereka kecil, misalnya itu di kita. Kalau mereka mau masuk MBKM, poinnya bisa dikatakan 50-50, memang 50% penelitian kita itu mengerjakan memang mahasiswanya, tidak lagi mereka hanya support kita di penelitian. Terus proyek kemanusiaan juga pada dasarnya mahasiswa kita seringkali membantu kita pada saat PKM pengabdian ya. Pengabdian, ya. Nah ini sebenarnya tinggal dilanjutin aja, nggak susah gitu. Cuman ya itu tadi poinnya mereka bekerja itu harus lebih banyak daripada selama ini hanya hari H bantu di lapangan kayak gitu udah nggak bisa. Nah terus kegiatan wirausaha kayaknya kita belum. Kalau di arsitek ya, jadi wirausaha itu mereka kayak berbisnis seperti marketing properti lah kalau saya baca panduannya ya, mirip-mirip dengan marketing properti. Jadi bisa jadi mereka itu wirausahanya itu karena kalau gini, kalau dia orang ekonomi wirausaha kan enak ya, mereka dagang apa gitu ya. Kalau arsitek yang didagangin kan ya produk desainnya dia. Nah, terus berikutnya ada studi atau proyek independen. Ini juga sebenarnya sama nih kasusnya. Mahasiswa kita tuh udah banyak sebenarnya freelance. Yang pada saat kuliah proyek yang udah dibangun tuh sebenarnya banyak. Cuman selama ini kan proyek jalan sendiri, kuliah jalan sendiri. Nah sekarang kita wadahi kalau memang kamu punya proyek real, proyeknya jalan terbangun, kamu bisa lapor ke kita karena itu bisa dijadikan MBKM. Jadi saling menguntungkan karena kan dari sisi waktu kita sendiri sering tahu ya bahwa anak-anak akhirnya sering kali nggak masuk karena mereka harus ke proyek. Akhirnya kita sendiri juga karena punya aturan yang nggak bisa dinego dari kampus 80% kehadiran, sama-sama si anaknya juga nyari duit untuk kuliah, kita juga butuh anak-anak ini tertib. Nah dengan MBKM ini sebenarnya alhamdulillah sih sebenarnya membantu si anak-anak yang dia sambil bekerja asalkan di bidang arsitektur. Nah terus yang terakhir adalah kuliah kerja nyata tematik, ini juga udah jalan. Bahkan di buku panduan saya
tidak mempersiapkan apa-apa karena kita udah punya unitnya sendiri. Nah, bahkan kan sampai nilai laporan kita pokoknya bersih gitu loh. Ini lebih enak lagi gitu. Nah, kalau kemarin KKN tematik kan di transfer konversinya hanya untuk mata kuliah KKN aja, tidak SKS. Kalau sekarang bisa, asalkan kita lihat ada nggak kontribusi dia di bidang arsitek. Sebenarnya kalau dia udah kena MBKM tuh nilai dia tertransfer. Karena dia benar-benar ngedesain, terbukti dan terbangun. diaplikasikan Tuh ya. Jadi ini poinnya ya Bapak Ibu ya. Kita kurang lebih seperti itu. Ini adalah buku panduan yang memang belum memberikan cover dan yang lain. Benar-benar poin isinya, nggak poin sih, tapi udah jadi satu buku. Memang belum dikasih cover dan lain-lain ya. Oke. Untuk latar belakang saya bacakan poinnya aja ya. Latar belakangnya itu pertama dari kemajuan revolusi industri 4.0 ya. Terus kemudian juga adanya kebijakan Merdeka Belajar. Karena itu kita untuk prodi arsitektur sendiri siap untuk mewadahi mahasiswa kalau akan mengambil program tersebut ya. Oke, kemudian ini adalah landasan hukumnya. Kalau dilihat dari buku panduannya Mas Menteri sih sebenarnya landasan hukumnya banyak. Tapi memang saya tidak mengambil semua, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan di kurikulum kita. Karena di situ termasuk ada undang-undang tenaga kerja kayak gitu-gitu. Saya belum berani ngambil gitu, karena kan saya belum tahu mau kerja samanya mahasiswa magang tuh kemana, kan belum berani nih. Makanya saya belum masukin landasan hukumnya belum lengkap. Karena sebenarnya buku panduan ini harusnya bikin universitas dulu, kita bikin turunannya. Tapi sekarang berbalik, kita dulu bikin, nanti kita mau memberikan masukan untuk universitas supaya bikin. Tuh, karena setiap prodi itu kalau punya MBKM harus punya ini, buku panduan ini. Jadi yang pertama kita ambil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang PKRI. Dan yang terupdate, yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, 2 minggu lagi kita akan rapat lagi seperti ini. Kita akan setting waktunya antara 2-3 hari. Itu kita akan bikin kurikulum. Nah, mengacunya harus benar-benar di poin nomor 5 ini. Mengacu pada Undang-Undang Menteri Nomor 3 Tahun 2020, karena MBKM itu harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian yang keenam, karena kita itu berada di bawah Aptari dan IAI, maka saya tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Aptari dan IAI. Nah, di sini nantinya 6 landasan hukum ini akan kita terapkan pada rumusan capaian pembelajaran. Jadi kurikulum itu yang pertama kita harus punya LO-nya dulu, learning outcome atau capaian pembelajarannya dulu. Baru dari capaian pembelajaran itu akan masuk ke peta kurikulum atau bagian mata kuliah kita menyebutnya. Yang terakhir baru diterbitkan buku kurikulumnya. Ini adalah landasan hukumnya. Tujuannya tentunya untuk mengaplikasikan MBKM di prodi kita, tujuan utamanya ya. Kemudian sasarannya mahasiswa kita sudah bisa menambah ilmu, karena MBKM ini kan tujuannya mahasiswa itu seringkali pada saat begitu dia lulus fresh graduate, begitu masuk dunia kerja, istilahnya gini, mereka begitu masuk dunia kerja jadi kayak pelangap-pelongo gitu kan, karena bingung gitu kan, waktu kuliah kok nggak ada ini ya, terus tiba-tiba sekarang harus begini dan lain-lain. Nah, kalau andai kata pada saat mereka kuliah terus mereka ngambil MBKM, itu pengalaman mereka lebih matang sebenarnya. Jadi pada saat masuk dunia kerja tuh mereka sudah melewati satu tahap transisi dulu. Tujuannya seperti itu, sasaran yang ingin dicapai. Oke, kita bagi menjadi 4 bagian selama mahasiswa kuliah 8 semester. Jadi yang pertama adalah semester 1 sampai dengan 4. Itu kalau dihitung minimal mereka mengambil 84 SKS kalau mereka akan lulus sebesar 144 SKS. Nah, 84 SKS itu mereka ngambilnya di dalam prodi kita. Nah, mata kuliahnya itu kemarin saya sempat bersepakat sebelum ada MBKM ini, memang saya dengan Pak Musaka sempat bersepakat untuk membuat mata kuliah, ada mata kuliah universitas, ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah prodi. Kalau universitas kan jelas ya, kita udah punya minimal ada 5 tambah 2, 7. Jadi ada agama,
bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Inggris. Itu udah 5. Tambah wawasan dan aplikasi, itu disebut mata kuliah universitas. Nah, yang bagus itu memang kita punya mata kuliah fakultas. Jadi akreditasi yang baik itu kalau semua itu masuk di dalam visi misi itu masuk dalam kurikulum. Jadi gini, visi misinya universitas masuk di mata kuliahnya universitas. Visi misinya fakultas itu sebenarnya harus masuk di mata kuliah fakultas. Visi misinya prodi harus masuk di mata kuliah prodinya. Nah, selama ini kita nggak punya, tengah-tengah fakultas ini kita hilangkan nih. Kemarin sih sempat Pak Mustafa dengan saya mencocokkan bagian mata kuliah kita berdua gitu ya. Yang bisa dibikin tuh pertama matematika, yang kedua fisika. Selebihnya kayaknya yang agak susah. Oh, ada metodologi penelitian kalau nggak salah. Dengan AutoCAD ya, karena metodologi penelitian kan jauh di semester belakang. Karena mereka harus masuk itu, kalau kata Pak Mustafa syaratnya mata kuliah fakultas itu harus masuk di tahun pertama. Ya berarti kan kemungkinan ada, tapi yang pasti matematika sama fisika. Walaupun sebenarnya gini, waktu di awal kalau matematika oke lah gitu ya. Pasti fisika agak bingung nih, karena sebenarnya fisika kita tuh fisika bangunan, bukan fisika teknik. Makanya saya juga bilang, namanya emang depannya ada fisikanya Pamus, tapi kita tuh beda. Jadi ngukur temperatur udara, ngukur cahaya, ngukur suara gitu kan. Yang pasti elektrik tuh nggak mengerjakan gitu kan. Tapi itu baru di awal diskusi ya, nanti kita sepakati bersama. Oke, nah jadi 84 SKS tuh itu. Ya, seperti itu. Kemudian di semester 5 ditetapkan, jadi kalau mereka mau ngambil lintas prodi dalam BL itu kita masukkan di semester 5. Bentuknya adalah mata kuliah pilihan. Nah, ini yang tadi Pak Hakim tanya ya, bentuknya adalah mata kuliah pilihan. Nah, kemarin itu pada saat kita revisi kurikulum tahun 2000 yang dilaksanakan untuk anak 2017, mata kuliah pilihan kita tuh jadi keambil banyak, jadi berkurang. Nah, sekarang memang harus kita besarkan kembali, istilahnya kita gemukkan kembali seperti waktu tahun 2014 pas zamannya Bu Putri itu gemuk tuh mata kuliah pilihannya, kalau nggak salah Bu Putri itu bikin 16 SKS. Nah, semester 5 itu mereka ngambil mata kuliah pilihan boleh di prodi lain, tapi sifatnya tadi tidak memaksa ya, karena kan MBKM itu tidak wajib. Nah, pada saat mereka mau ngambil mata kuliah pilihan di tempat lain, itu kita bebaskan yang tadi Pak Hakim tanya. Jadi mata kuliah akan masuk di transkrip nilai anak-anak, bukan sama mata kuliah yang asli. Andai kata dia mengambil entrepreneurship boleh. Oke, jadi seperti itu ya Pak Hakim ya. Jadi anaknya boleh mengambil mata kuliah apa saja. Kalau mata kuliah pilihan saya kira nggak ada masalah kan Bu, ya. Sudah Jadi mata kuliah pilihan jadi boleh apa aja. Yang kita lakukan adalah nanti saya coba akan minta seluruh bagian mata kuliah yang ada di UBL gitu untuk kita lihat mereka menyediakan mata kuliah pilihan apa aja. Jadi gini, boleh juga sih kalau kita bikin sistem blok, jadi boleh yang diambil cuma mata kuliah A, B, C, D itu boleh. Cuman saya rasa sih karena itu masih internal BL dan sistem kita udah ada, runningnya anak-anak mau bisa ngambil mata kuliah pilihan tempat lain, lebih enak dibebasin aja, biar aja mereka pilih sendiri mana yang mereka mau. Tapi andai kata mereka tetap mengambil mata kuliah pilihan yang ada di kita, ya nggak apa-apa juga. Nah, maksimal yang bisa diambil oleh anak-anak ini adalah 20 SKS kalau aturan MBKM. Saya pakai aturan yang sama. Tuh, cuma nanti Bapak Ibu bisa lihat di bawah ya. Karena kita punya mata kuliah perancangan dan teknologi bangunan yang kemarin saya sudah diskusi sama Pak Aswin, ternyata ITB pun menyatakan itu tidak mau diganti sama Pak Aswin di ITB. Jadi kalau ada mata kuliah perancangan, terus ada mata kuliah tekbang, mereka ambil di prodi lain yang bukan arsitektur, ya mereka tetap harus ngambil itu. Ngambil tempat kita Kecuali mereka akan ngambil di UKI gitu ya, arsitek juga tapi di UKI. Terus ternyata bisa kita konversi, oh sama-sama bentang lebar nih, boleh udah ambil aja di sana. Ya, berarti arsitektur sama-sama tekbang, sama-sama. Itu pun kontennya harus sama. Kalau lagi materi tentang bentang lebar ya, ini juga harus ngambil yang sama gitu. Kalau enggak, katanya ITB pun berstatement mereka nggak mau. Ya mereka harus tetap ada kuliah yang kuliah perancangan dan tekbang di ITB itu sendiri. Bahkan ITB lebih sadis, nggak cuma perancangan sama tekbang. Kalau nggak salah mereka tuh opennya, kalau saya kan opennya gini. Kalau 20 SKS dikurangi perancangan sama tekbang masih ada 12 SKS. Perancangan kan 4 SKS, tekbang 4 SKS 8. 20 per 8 masih 12 kan. Saya masih ngasih kebebasan mahasiswa boleh ambil 12. Kalau di ITB itu masalah antara 4 sampai 6 apa yang bisa diambil. Karena mereka
menganggap mata kuliah mereka itu ya lebih penting Modalnya, gitu. modal. Lu kalau nggak ngambil ini, lu nggak bakal ngerti gitu loh. Jadi mereka benar-benar lebih ketat. Kalau kita sih fleksibel aja, kayaknya itu yang utama ya. Yang lainnya nggak apa-apa lah gitu. Tapi memang artinya nanti revisi kurikulum yang akan kita kerjakan 2 minggu lagi, memang kita harus menyediakan mata kuliah pilihan yang gemuk lagi. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa duh, ini anak kok jadi nggak ngambil mata kuliah misalkan metode perancangan 2 ini contoh gitu ya. Padahal kalau nggak ngambil kayaknya repot juga ya mereka kalau nggak dapat ilmunya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi memang akhirnya harus ada mata kuliah yang digabungkan supaya mata kuliah pilihan itu jumlah SKS-nya jadi gemuk lagi. Tuh. Terus gue ini kalau tadi kayak ITB kan dia mewajibkan mata kuliah perancangan sama teknik. Ya, nggak boleh di tempat lain atau harus yang sama lagi. Ya. Nah, kalau mata kuliah AutoCAD, kita komputer ya, kan kita itu komputer kan, maksudnya kompetensinya, itu kita wajibkan juga atau enggak? Iya, karena kebetulan dia posisinya masih aman sampai semester 4. Oh iya. Jadi kan berjalan di semester 5. Iya. Makanya kalau kita merasa ada mata kuliah yang wajib diambil, kecuali perancangan dan tekbang, masukkan antara semester 1 sampai 4. Walaupun anak-anak ini sih sebenarnya belum tentu juga loh mereka mau ngambil MBKM, karena kalau saya lihat dari prosesnya secara biaya lebih mahal dan lebih capek. Jadi yang sudah pernah jalan nih FTI, saya pernah tanya Mbak Uta. Jadi caranya untuk SKS mereka bayar SKS BL. SKS BL, terus nanti ditransfer ke UGM. Tapi biaya hidup dan lain-lainnya mereka jadi ngeluarin duit sendiri kan. Jadi lebih mahal kan ketimbang dia kosnya cuma dari rumah ke kampus, ketimbang dia harus di sana ngekos dulu, makannya Jadi juga hanya sendiri. dari SKS kok ya? Jadi SKS yang dibayar di BL itu akan ditransfer ke UGM. Katanya FTI yang udah pernah jalan tuh katanya Mbak Uta seperti itu. Makanya saya rasa sih mungkin memang nggak semua anak. Bahkan nih kalau ITB kemarin Pak Aswin bilang tahun pertama semester besok itu kan pertama kali dia menerbitkan MBKM yang boleh ngambil hanya 10% dari mahasiswa aktif. Bahkan seperti itu. Iya, itu pun baru satu program yang dia buka, pertukaran pelajar, karena memang udah running. Iya. Dia memang udah jalan. Cuma pelajar jadi. Iya. Ini ya, landasannya kalau menurut peraturan menteri, satu pun harus kita layani. Peraturan menteri, tapi kembali lagi, universitas sanggup nggak? Karena setiap mahasiswa yang melaksanakan MBKM, nanti bisa lihat detailnya, mereka ternyata harus punya dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu pasti bayarannya beda. Nah, kayak KKP kan jadi ada tambahan. Sebagai pembimbing, dia jadi punya bayaran lagi. Nah, itu makanya seharusnya universitas dulu yang punya aturan. Sehingga pada saat kita bikin, oh saya berani nyelenggarain ini karena kampus menjanjikan akan ada pembimbing yang dibiayai itu. Cuman ya karena memang kita duluan yang dapat hibah, universitas belum bikin, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalaupun ada perubahan, ya panduan kita menyesuaikan aja kembali. Tapi yang pasti memang wajib punya pembimbing. Ini maaf ya, bukan saya bandingin ITB karena kemarin kita kan dapat langsungnya dari Pak Aswin ya. Kalau di ITB itu satu pembimbing hanya boleh bimbing 2 mahasiswa MBKM. Itu di semester 5 ya. Terus nanti semester 6 dan 7 mereka itu akan bisa mengambil total 2 semester itu 40 SKS pembelajaran di luar budi luhur menggunakan program yang 8 skema tadi. Nah, di buku panduan ini 8 skemanya itu harus kita bahas detail satu persatu. Jadi kalau mereka mau ngambil pertukaran pelajar, apa yang harus disiapkan kita. Nah, itu yang harus ada di panduan ini. Sehingga pada saat mahasiswa mau ngambil, dosen PA-nya nggak bingung, mahasiswa juga nggak bingung kalau ada buku panduan ini. Jadi nanti kalau buku panduan ini sudah disahkan, kita akan upload di web FT supaya mahasiswa yang mau ngambil MBKM dia tahu, oh kalau saya mau kuliah di luar BL tuh prosesnya seperti ini. Dan dosen PA juga nggak bingung karena kan yang menentukan mengizinkan mahasiswa boleh mengambil MBKM kuncinya itu di dosen PA-nya, karena yang mengizinkan dia boleh ngambil MBKM atau enggak ya dosen PA-nya. Nah, artinya beban kita jadi dosen PA juga nggak tinggal verifikasi, kita harus lihat dulu kira-kira kita nanya nih kalau misalkan dia pengen ngambil pertukaran pelajar, nanti kita bilang ntar ya kita cek dulu kurikulumnya, kan dicek dulu nih misalkan kita mau ngambil UMJ gitu ya. Nih ada nih kurikulumnya UMJ yang bisa kamu ambil ini gitu. Sanggup nggak gitu kan, kita perlu juga ya si anak main pede ngambil tapi dia nggak tahu prosesnya gimana, ternyata ada biaya tambahan lagi atau apa kan mereka nggak tahu. Nah, makanya saya sengaja untuk pertukaran pelajar saya ngambilnya yang
9 PTS dulu, seenggaknya transport mereka kan nggak berubah. Kalau ngambilnya kerjasamanya sama UGM, sama ITS gitu kan, Di luar kota, Brawijaya, di luar Jakarta. anak-anaknya juga mikir ya, maksudnya aduh ngekos lagi duit di sana, keluar lagi uang makan lagi di sana, kan kayak gitu. Kayak saya pikir ambil dulu yang ini, walaupun kemarin sempat pikiran kalau si kampusnya bikin online kan enak juga ya, mahasiswanya secara fisik duduknya di rumah gitu, masih di Jakarta, dan mereka bisa kuliah online ikut gitu, walaupun katakan satu mata pelajaran aja dulu. Jadi bagiannya kurang lebih seperti ini ya yang sudah saya buatkan. Jadi semester 1, 2, 3 dan 4 anak-anak itu kan mengambil kuliah di BL. Nah sekarang Bapak Ibu bisa support anak-anak untuk ngambil semester antara, tapi ngambil mata kuliah universitas saja yang kira-kira kuotanya agak banyak. Jadi macam tadi ya, agama, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, wawasan budi luhur sama aplikasi wawasan budi luhur. Itu kalau mereka mengambil mata kuliah macam itu, karena kita kan mahasiswa kita sedikit ya, makanya semester antara kan bukan jarang, nggak pernah mata kuliah arsitek itu buka ya. Nah itu disarankan diambil di semester antara tahun pertama. Nah mereka kita suruh ambil di situ. Kalau andai kata mereka pengen mempercepat kuliah gitu loh, supaya misalnya mereka punya target semester 7 pengen magang supaya udah tercicil gitu, mata kuliah udah keambil di awal, kan mereka suka pengen ngambil tuh semester antara. Nah itu suruh ngambil itu aja, mata kuliah MKDU aja tuh, karena nanti tinggal ditumpangkan di fakultas lain yang buka. Prosesnya seperti itu. Biar lebih cepat ya. Mereka lebih cepat. Nah, Betul. terus Enggak. kalau misalkan semester 5 tadi kan kita akan masuk kuliah prodi lain tapi masih dalam budi luhur. Ya tadi ya, mengambil mata kuliah pilihan di prodi lain. Itu kita tawarkan di semester 5. Ya, mereka boleh mengambil di semester 5. Ya. Nah, di semester 5 itu atau andai kata mata kuliahnya itu ternyata buka di semester antara, mereka boleh ngambil di semester antara tapi bolehnya di tahun ke-2, semester antara tahun kedua. Jadi nggak bisa di semester antara tahun pertama, saya mau ngambil mata kuliah entrepreneurship Bu, buka nih di semester antara. Belum, karena kita anggap bekal dasarnya pun belum punya. Jadi jangan mengambil ya dasarnya aja kamu nggak punya, tiba-tiba ngambil mata kuliah untuk semester sekian padahal kamu posisinya baru semester 2. Nah, itu yang perlu diawasi juga oleh masing-masing dosen PA. Ya seperti itu. Nah semester antara di sini kalau mata kuliahnya buka seperti itu, jadi pastikan dulu. Nah sekarang kasusnya gini, kalau mahasiswa sudah punya rencana dari awal, kayaknya saya nggak akan mengambil program MBKM yang 8 skema. Ya, karena kan dia hanya mengambil mata kuliah pilihan dari prodi lain, tapi dia nggak mau ngambil nih 8 skema. Boleh nggak sih mahasiswa itu mengambil mata kuliah pilihan lintas prodi di semester 6 atau 7? Boleh. Kan dia memang nggak ada target dia mau magang keluar selama 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Makanya dosen PA-nya memastikan gitu. Misalkan tiba-tiba semester 6 misalkan ke Bu Inggit nih gitu kan, ngomong, Bu, saya mau ngambil mata kuliah entrepreneurship, Bu, punyanya Vkom gitu ya, di semester 6. Bu Inggit memastikan, kamu mau ngambil MBKM nggak di semester ini? Misalkan semester ini kamu mau pengen magang atau pengen KKN yang tematik, atau kamu pengen KKP tapi plus magang gitu. Misalkan, enggak Bu, ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ternyata dia mau magang juga segala macam, kita kan mau pertimbangkan sanggup nggak nih anak gitu kan untuk tektok dia kerja gitu kan, atau dia harus turun ke desa tematik yang waktunya lama gitu. Nah itu yang perlu dipertimbangkan sebagai dosen PA. Makanya saya bilang dengan MBKM ini bebannya dosen PA bertambah karena harus benar-benar teliti saat si anak ini mengambil MBKM. Kalau anaknya mengikuti track yang standar sih, kitanya standar seperti biasa lah ya, melihat mata kuliahnya oke, tayang, verifikasi selesai. Begitu dia mau MBKM, itu yang benar-benar kita teliti banget. Jangan main verifikasi, tapi kita sendiri nggak tahu tuh terwadahi nggak. Jangan-jangan dia mau ngambil magang, tapi dia sendiri belum dapet tempatnya, tapi udah kadung SKS-nya diambil gitu. Nah, kan jadinya repot kan. Kasihan si anak, kasihan dosen PN jadi kerja 2 kali juga gitu. Makanya kalau tiba-tiba dia mau ngambil proses magang, ya kita mau memastikan emang kamu udah dapat tempatnya, benar. Kamu disuruh kerja seminggu berapa hari? Nah itu kita tanya dulu, karena nanti kita akan
lihat di sini ada konversi antara misalkan waktu kerja, waktu pelaksanaan MBKM dengan SKS. Jadi kita kasih batasan semua supaya dosen PA juga nggak repot ngebayangin sendiri mau diakuin berapa SKS ya kan repot juga. Jadi ada aturannya ya. Nah kemudian pada semester kalau dia mau mengambil MBKM 8 skema boleh diambil hanya di semester 6 dan 7 ya, atau di semester antara, karena bisa jadi mereka akan ngambil kuliah di UKI tapi ngambilnya semester pendek, bisa aja kan, saya nggak mau Bu semester panjang, ngambil semester pendek aja, jadi kalau pas kuliah biasa saya tetap di kampus gitu, bisa aja nggak apa-apa seperti itu, tapi hanya boleh di semester 6 sampai dengan 7 aja. Jadi mereka nggak boleh ngambil di awal, kecuali kuliahnya diperpanjang. Maksudnya gini loh, semester 7 itu banyak mata kuliah dia belum semester 8 ternyata dia belum TA. Terus dia mau ngambil MBKM, boleh, tapi jangan lebih awal dari semester 6 dan 7. Prinsipnya sih gitu aja, karena kita kan nggak bisa bilang bahwa mahasiswa itu benar-benar semester 1 lulus semua, semester 2 lulus semua, terus sehingga on time di semester 6 dan 7. Ada aja kan yang dia harus tertunda karena mungkin pernah cuti nggak ada biaya, karena pernah cuti karena dia harus kerja full time, sementara MBKM-nya belum bisa diambil, di semester 4 dia cuti karena harus kerja full, kan bisa aja terjadi. Akhirnya semester 8 baru nih dia mengambil MBKM boleh, tapi kalau tiba-tiba semester 5, Bu saya mau magang Bu di semester 5, itu yang kita harus larang nih para dosen PA-nya. Karena belum bisa, kamu kalau mengambil kalau mengambil 8 skema semester depan paling cepat semester 6 gitu. Nah semester 8 akan fokus pada tugas akhir. Nah sekarang kalau dari MBKM ada beberapa skema yang ternyata bisa dijadikan untuk tugas akhir. Jadi di aturan tadi buku panduan MBKM yang dikeluarkan Menteri itu ada kok skema apa yang transfernya itu bisa masuk ke tugas akhir. Tapi batasannya sejauh mana yang menetapkan tetap kebijakannya itu ada di kita. Tapi mereka menyatakan ini bisa ditransfer untuk tugas akhir. Nah, sekarang kita akan bahas 8 skemanya secara detail ya. Ini yang pertama, pembahasannya adalah kuliah di program studi lain tapi dalam Universitas Budi Luhur. Walaupun ini nggak ada masalah, tapi kita lihat dulu ya pembahasannya. Jadi persyaratannya, mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan tidak sedang mengambil cuti kuliah, sudah lulus 70 SKS. Jadi kalau saya hitung ternyata perhitungan BL nih, kalau saya ngambil acuannya dari KKN dan KKP. Jadi kalau saya hitung sebenarnya semester KKP nih, contoh KKP kan diambil semester 6. Semester 6 itu seharusnya mahasiswa sudah lulus 100 SKS. Untuk syarat KKP 90, jadi kayaknya selalu ditolerir dikurangi 10 SKS. Begitupun KKN itu diambil semester 7, kalau saya hitung mahasiswa harusnya sudah lulus 120 SKS, tapi syaratnya jadi 110, berarti dikurangi 10 SKS. Nah saya juga sama, di semester 5 mahasiswa itu seharusnya sudah lulus 80 SKS, terus saya turunkan dengan sistem BL ditolerir 10 SKS. Jadi syaratnya kalau mereka mengambil mata kuliah pilihan itu minimal di semester 5 dan atau 70 SKS, sudah lulus 70 SKS. Jadi andai kata di semester 5 mereka mengambil, tapi kalau dihitung SKS-nya katakan baru 50 gitu ya, karena ini anak mungkin malas banget gitu ya, sering-sering gak lulusnya, ya nggak boleh ya. Nanti aturannya kan nanti kalau sudah di-share bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah terus tetap di semester itu walaupun dia akan mengambil mata kuliah pilihan secara maksimal yaitu 12 SKS, mereka tetap harus wajib mengambil mata kuliah perancangan yang tayang di semester itu dan mata kuliah teknologi bangunan yang tayang di semester tersebut. Nah ini tugasnya dari dosen pembimbing ya. Jadi yang pertama, semua prodi yang ada di Budi Luhur akan open mata kuliah. Jadi kan semua mata kuliah itu sebenarnya tayang ya kalau kita lihat di KPRS itu namanya mata kuliah non bagan. Itu bisa dipilih di situ. Tabelnya itu kalau di KPRS sebelah kiri itu ada tulisan mata kuliah non bagan. Nah nanti Bapak Ibu untuk memastikan kalau ada kata anaknya mau bilang bahwa saya mau ngambil mata kuliah gitu ya, nanti dilihat aja dari situ mata kuliah pilihan di luar prodi, dilihat aja di non bagan, terus dikasih lihat nih yang tayang ini aja, karena itu adalah mata kuliah yang tayang. Nah di sini terus yang kedua
Prodi Arsitektur menetapkan bahwa mahasiswa masih wajib mengambil 8 SKS mata kuliah di prodi yang tadi ya untuk perancangan dan teknologi bangunan, baru sisanya 12 SKS silahkan boleh diambil di luar prodi. Tapi kita tidak memaksa mereka harus ngambil 12 ya. Mereka kata, Bu, setelah saya pilih-pilih, yang saya pilih misalkan cuma 2 mata kuliah, kan rata-rata tuh 3-3 ya. Jadi cuma 6 SKS nih yang saya ambil, sisanya saya semua masih mau ngambil nih di arsitek, ya nggak apa-apa. Tapi maksimal hanya boleh 12, tidak boleh lebih dari 12. Kalau dosen PA yakin tidak ada masalah, baru dosen PA silahkan boleh memverifikasi. Nah sekarang yang kedua adalah mata kuliah program studi arsitektur tapi diambilnya di luar dari Budi Luhur. Oke, bisa diambil di semester 6, di semester antara tahun ketiga atau di semester 7. Jadi sistematisnya seperti ini ya. Yang pertama, kita sendiri harus punya kerjasamanya dulu. Jadi nanti sebelum mahasiswa mengambil, kita harus punya kerjasama dalam bentuk MOU dan MOA. Ya, jadi harus punya itunya dulu. Karena kalau nggak punya itu, kita nggak boleh menyelenggarakan. Syaratnya MBKM itu ditentukan harus ada MOU atau bukan dan ya, atau MOA. Nah nanti kita akan coba memperbaharui kerjasama 9 PTS yang isinya di dalamnya ada pertukaran pelajar, karena kalau nggak salah kemarin tuh masih kurang detail ya. Jadi ada pertukaran pelajar sehingga MOA itulah, itu MOU ya, kalau yang sama 9 PTS MOU itulah yang akan kita jadikan kalau saat kita akan melakukan pertukaran pelajar. Kalau saya sih sampai saat ini masih menyarankan sebaiknya kalau mahasiswa mau melakukan pertukaran pelajar yang kerjasama 9 PTS ini aja, karena jelas kita sendiri sudah merencanakan 9 PTS untuk melakukan tersebut. MOU-nya juga tinggal kita perpanjang, ya tinggal kita perpanjang lagi yang ada ketentuan masalah pertukaran pelajarnya. Jadi kayaknya masalahnya nggak terlalu banyak kalau kita menyarankan mahasiswa mengambil di sini. Cuman yang belum terjadi adalah karena kurikulumnya belum pada jadi kita belum bisa tuker bagian mata kuliah. Kalau bagian mata kuliah udah ada, kita udah bisa ngeliat nih bagian mata kuliah Pancasila, UKI, Trisakti, gitu ya, ISTN dan lain-lain itu lebih enak lagi. Jadi saat mahasiswa mengambil, kita tinggal bilang, kamu pilih yang mana nih? Ini ada sekian, istilahnya sekian bagian mata kuliah. Sebenarnya sih bagian mata kuliah itu bukan berarti yang pegang hanya dosen PA. Mungkin akan kita share juga di web FT. Jadi mahasiswa tinggal melihat, jadi dosen PA nggak banget direpotkan. Bu, mengambil terus kita harus nyediain, kita yang istilahnya jelasin satu-satu. Minimal mereka baca aja dulu mata kuliahnya. Oh, ada mata kuliah ini, mata kuliah, oh saya pilihnya yang sini. Baru dia bisa konsultasi sama dosen PA-nya. Bu, kalau saya ngambil di sini, bisa nggak? Seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa hanya boleh melakukan pertukaran pelajar pada universitas yang sudah kita tetapkan. Jadi mereka nggak boleh ujuk-ujuk milih sendiri. Contohnya, mereka akan tergabung dalam TKI MHI, terus mereka mau pertukaran pelajarannya sama Mercu Buana gitu, karena kampusnya tetanggaan gitu ya. Karena kita nggak punya MOU-nya gitu kan, maka kita nggak mengizinkan gitu loh. Kecuali di luar 9 PTS, Mercu sendiri pengen punya MOU dengan kita untuk melakukan pertukaran pelajar MBKM, ya nggak apa-apa. Artinya gini, jangan dosen PA diperintah sama si anak gitu loh. Misalkan, Bu, tapi ini bisa kok Bu, katanya Bu, Mercu open. Ya Mercu open kan mereka nggak tahu administrasinya, bahwa yang nggak ada MOU itu nggak boleh di MBKM. Jadi semua bentuk sampai magang pun nanti harus ada MOU. Jadi kan kalau dulu mahasiswa KKP itu enak ya, KKP masuk atau KKP aja gitu, kita nggak punya beban ya. Kalau sekarang nggak, begitu dia mau KKP terus dia pengennya magang, kita harus MOU dulu tuh ke perusahaan. Tapi kalau KKP-nya nggak ada masalah ya? Kalau ngambil KKP doang, dia pengen disetarain hanya 2 SKS untuk KKP, ya apa? Kita nggak punya beban. Tapi begitu di KKP-nya dia pengen lanjut magang dalam jangka waktu yang lebih panjang, tuh kita harus MOU dulu. Ya memang agak lebih repot ya dari sisi kita. Sama sih, mahasiswa yang lebih capek, kita juga lebih repot. Tapi ya memang tujuannya sih membuka wawasannya si anak ya, supaya lebih matang terjun dunia kerja. Ya. Ini kan kita nanti MOU atau MOA-nya kerjasamanya dengan 9 PTS ini. Ada kemungkinan nggak kita nambah gitu? Misalnya kalau negeri gitu kan, kita ini semuanya Jaya gitu ya. kita misalnya nambah yang untuk PTN-nya
MOU-nya gitu kan. Takutnya mahasiswa kan gue juga pengen dong ngerasain di kuliah di negeri gitu. Itu ada nggak rencana kita? Paling jangka yang pendek Brawijaya, karena kalau Brawijaya kita udah punya MOU-nya. Oh iya udah. Dan di MOA-nya itu tertulis ada pertukaran pelajar. Oh jadi sih. Kalau mau Brawijaya ada, nanti tinggal diaplikasikan ke Pak Heru. Bisa, mungkin kalau dengan Brawijaya itu malah sebenarnya enak, MOU-nya ada, MOA-nya ada, pertukaran Tinggal pelajaran pelaksanaannya. tinggal pelaksanaannya aja. Dan memang yang bagus itu sebenarnya kalau kita akreditasinya belum unggul atau belum A, maka sebaiknya pertukaran pelajar di tempat yang lebih bagus. Jadi kayak UMJ itu kan UMJ sudah A, Pancasila udah A, iya. UKI sudah A. Masalahnya yang pasti udah nawarin tuh UMJ sama UKI. Dia emang udah bilang, karena bahkan kurikulum kita udah diambil sama mereka. Padahal aku udah bilang itu belum jadi, nggak apa-apa mau lihat dulu. Udah aku kirim. Nanti coba saya buka tali silaturahmi lagi dengan Pak Heru ya namanya ya. Terus seperti biasa syaratnya mahasiswa harus aktif dan tidak mengambil cuti kuliah. Kalau dia mengambil di semester 6, maka syaratnya dia harus sudah lulus 90 SKS. Tapi kalau dia mau ambilnya di semester 7, maka dia sudah harus lulus 110 SKS. Karena kan dia boleh ambil di 2 semester itu ya. Nah terus kalau yang mengambil di semester 6, perlu diperhatikan, kalau perancangan atau teknologi bangunannya nggak sama, maka 12 SKS-nya kita keep. Dia harus kuliah di tempat kita. Cuman Bapak Ibu mohon diwadahi, karena kalau misalkan secara fisik ternyata contoh nih misalkan ngambilnya di Brawijaya, mereka harus ke sana kan. Misalkan mereka maunya si anak ini kuliah di sana gitu ya. Kita yang ngalah, kita sediakan online. Online itu artinya gini, kan materi juga memang kita upload. Cuman untuk bimbingannya mereka bolehlah kirim ke kita via online, via email gitu untuk kita koreksi desainnya, tag banknya seperti itu. Jadi supaya si anak ini tetap lancar kuliah di dua tempat. Tapi kalau ternyata kita lihat misalkan di bagian mata kuliah Brawijaya ternyata oh sama nih kontennya tentang bentang lebar juga, ya udah mereka bisa full ngambil di sana. Cuman memang si anaknya harus ditegaskan kompensasi masalah lulus enggaknya harus ngikutin aturan sana, karena belum tentu sama loh aturannya sama kita. Terus nilainya juga belum tentu sama, range nilainya belum tentu sama. Siapa tahu dia nggak punya nilai misalkan B+ nggak ada, misalkan adanya B, B-, C, C-, misalkan gitu kan belum tentu sama. Nah itu juga harus diperhatikan konversinya. Jadi kalau andai kata dia dapet C- kan di kita nggak ada nih, itu setara dengan apa di kita. Itu juga harus kita sepakati dulu sebelumnya. Misalkan gini, dia nilainya 68 gitu ya, di kita kan B-, tapi di dia C-. Jadi setuju begitu ya tadi ya? Iya. Terus dibatasi juga, jangan nanti. Adanya kuota. Iya ada pakai kuota. Iya semua ngambil di sana. Soalnya di sana dapat A semua ya. Mau dibatasin nggak nih, mumpung lagi dibahas ya Pak Iya, Karya? batasin Mau aja. dibatasin nggak sih? Dibatasin. Oh berapa? Kalau Betul. ITB kan 10% dari jumlah mahasiswa. Tuh, ditentukan Bu. 10 mahasiswa 10. per universitas. Iya. 10% dari jumlah mahasiswa di angkatan dia. Kalau Taruhlah semester rata-rata tiga, angkatan kita. 3 orang. Iya, misalkan satu angkatan kita 38, berarti 10%-nya ya 3. Iya 3 sama Per universitas. Per universitas Enggak, juga. yang benar-benar bisa Yang ngambil boleh ngambil MBKM kalau di MBKM. ITB mau segitu malah. Sis, ini aja kita nggak usah pakai persentase deh. Saya. Karena kan kalau mungkin ITB jumlah mahasiswanya kan banyak, jadi dia pakai persentase. Kalau kita kan kalau di persentase ini ya tambahannya 5 kan? 10 apa 5 sampai 10. 5 sih. Kita jumlah orang aja kali. Sebenarnya gini, ITB itu batasin 10% hanya pertukaran pelajar, bukan yang melaksanakan pertukaran MBKM. pelajar. Oh. Kalau pertukaran pelajar. Kita tentukan aja, pokoknya maksimal sekian. Pelaksanaan MBKM-nya itu loh. Ya. Karena bisa jadi waktu KKP, tiba-tiba di satu proyek itu katakan ada 2-3 kelompok, berarti ada 6 mahasiswa. Terus diajak magang semua mau proyeknya gimana. Jadi ini, kalau yang sistemnya magang, pada saat si anak ini bawa surat bahwa Bu, saya diterima magang, kita langsung MOU dulu. Nah pada saat MOU sama si perusahaannya itu, kita lihat
mahasiswa saya dikasih apa? Kalau ternyata cuma dikasih setara dengan KKP, ya nggak bisa. Dia cuma hanya bisa jadi KKP. Kita harus lihat ternyata iya si anak ini harus bantu arsitek juniornya nge-drafter. Oke, berarti ada tambahan, bisa ditransfer kemana. Nah sekarang kalau anak-anak mau KKP di konsultan boleh nggak? Nah Jadi- tapi kan kita nih masalahnya paling punyanya tetap KKP aja nih. KKP ada dua macam. Tapi iya KKP-nya berarti Iya, bisa di open open. aja, boleh di Open. konsultan, boleh di kontraktor. Dan Dan konsul- itu minggu kemarin 10 November 90% harus sudah selesai. Jadi kesepakatannya kalau perancangan tekbangnya nggak sama, maka mereka harus punya tanggungan mengambil 8 SKS di kita, sisanya 12 SKS di kampus lain. Tapi kalau ternyata sama, maka full 12 SKS bisa diambil. Ya, terus nanti nilainya tadi sepakat akan diambil sesuai sama persis dengan nilai yang diberikan oleh pihak kampusnya. Nanti keterangannya ada di SKPI. Nah, sebelum saya tutup, kita masuk ke sesi ISOMA. Saya tidak membuat kerjasama pertukaran pelajar mahasiswa kuliah di prodi lain di luar UBL. Oh iya lah. Kayaknya menurut saya lebih terlalu kompleks ya, karena kita sendiri belum settle ya. Oke. Yang kedua yaitu magang atau praktek kerja. Kebetulan tadi udah sempat dibahas detail ya. Jadi yang pertama bahwa kita sendiri arsitektur sudah punya MOU atau MOA-nya. Ya, jadi seperti tadi sempat Bungit tanya, jadi kalau ada mahasiswa yang mau magang, ya kita langsung minta ketemuan dengan perwakilan dari perusahaannya. Kita harus bikin MOU atau MOA, karena kalau nggak ada itu nggak boleh. Kalau di peraturan menterinya sih memang jelas harus ada MOU atau MOA-nya. Nah, tujuan kita melakukan MOU atau MOA bukan hanya sekedar legalitas atau persyaratan, tapi memang di situ kita ngelihat, kita tanya, Pak atau Bu, mau ngasih tugas apa saja nih untuk anak saya, karena tugas itulah yang nanti akan kita diskusikan nih sama-sama. Nih ada nih perusahaan si A mau buka open magang, terus mereka ngasih kerjaan ini, oke, berarti bisa kita konversi ke mata kuliah ABCD, contohnya seperti itu. Nah, tapi kembali lagi tadi ya, balik ya, untuk perancangan dan tekbang, kalau memang tidak bisa dikonversikan maka wajib diambil anak-anak, tapi tadi ya balik lagi difasilitasi mereka bisa kuliah online. Takutnya kan mereka agak banyak ya waktunya ya. Nah kemudian, kalau ini harus punya pembimbing sama seperti KKP ya. Jadi ada pembimbing dari prodi, tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Jadi kalau melihat prosedurnya buku panduannya keputusan menteri, bahkan mirip banget kayak KKN. Jadi si pembimbingnya itu harus pernah ngalamin ke lapangan, ngelihat di lapangan itu kondisinya seperti apa. Nah tapi kembali lagi saya nggak berani memutuskan itu, karena kan tergantung dari keputusan universitas berapa honor yang diberikan. Kalau misalkan honornya sebatas KKP ya berarti tidak diwajibkan, minimal anaknya harus mengisi logbook lah istilahnya. Kalau di panduan pemerintah itu mereka menyebutnya bahwa si dosen pembimbingnya itu harus mengisi logbooknya anak-anak. Jadi tanggal sekian mereka, kalau kita mah kartu asistensi ya, tanggal sekian mereka datang bimbingan apa, tanggal sekian mereka datang bimbingan apa. Nah untuk konversinya ini sepakat dengan elektro. Jadi kebetulan untungnya sebelumnya saya sudah pernah bikin sama Pak Musafa untuk konversi MBKM. Jadi kemarin enak nih, tinggal saya pindahkan karena ini udah kesepakatan dengan elektro sama. Jadi kalau mahasiswa magangnya itu selama 6 bulan full, selama 6 bulan dia magang, maka boleh kita setarakan dengan 20 SKS. Tapi kalau mahasiswanya magangnya hanya 5 bulan, maka disetarakan dengan 18 SKS. Kalau mahasiswanya magang itu selama 4 bulan, maka disetarakan dengan 16 SKS. Kalau mahasiswanya magang selama 3 bulan, itu disetarakan dengan 14 SKS. Dan kalau mahasiswanya magang selama 2 bulan, itu disetarakan dengan 12 SKS. Magangnya itu berarti full time ya Bapak Ibu ya, bukannya 6 bulan tapi seminggu sekali ya, bukan. Itu berarti bukan 6 bulan. Kita hitung kalau seminggu 2 kali, dikali total ya berapa kali datang, itu setara dengan berapa bulan. Jadi itu yang kita konversikan. Jadi jangan terpancing dengan ini nanti di sini dia selama 6 bulan tapi ternyata seminggu cuma 2 kali ya, berarti 2 kali kali 6 bulan berarti kan cuma 2 kali kali seminggu ada 4 kali, berarti 8 kali 8 kali 6 berarti 48 kali datang. 40 kali 8 itu sama dengan berapa hari kerja?
sama dengan berapa bulan. Sebulan itu kan 20 hari kerja. Berarti kalau 48 hari kerja itu berarti dia magangnya 2 bulan. Berarti yang dikonversi cuma 12 SKS. Nah itu jadi hati-hati pada saat kita mengkonversi, kita juga harus lihat sebenarnya perjanjian magangnya itu berapa hari dalam keseluruhan. Jadi jangan dihitung total berapa bulan. Nah ini baru bisa konversi. Nah kemudian nanti kita pilihkan di konversinya itu kalau 12 SKS ke mata kuliah apa, kalau 14 SKS ke mata kuliah apa, dan seterusnya. Nah kalau dia bersama KKP, maka termasuk dalam mata kuliah KKP-nya. Karena kan nilainya berarti masuk ke mata kuliah KKP-nya kalau diambil bersama dengan KKP. Tapi kalau tidak, ya murni benar-benar kita lihat bisa dikonversikan ke mata kuliah apa yang ada di semester 6 dan 7. Karena bisa jadi gini Bapak Ibu. Misalkan ini anak magang 6 bulan full gitu ya. Tapi waktu dikonversi ke mata kuliah semester 6, katakan dia ngambil semester 6 nih. Kayaknya ada sebagian yang lebih cocok dikonversi di mata kuliah semester 7. Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak harus dipaksa konversi 20 SKS itu full semua di mata kuliah semester 6. Ya enggak juga. Kita lihat kesesuaiannya lebih cenderungnya ke mata kuliah apa. Nah kalau misalkan ternyata di lapangan itu banyak diberikan materi yang sifatnya hanya itu-itu saja gitu, jadi tugas siswa itu aja tapi jangka waktunya panjang, ya kita bilang nggak bisa karena tidak ada nilai yang bisa kita konversikan. Nah itu pada saat saya membuat MOU, saya sendiri juga harus detail kan melihat bahwa ya Pak kalau di lapangan cuman misalkan ngawasin itu aja terus nggak berubah kan ilmu dia nggak bertambah, itu aja gitu. Nah, saya kan bilang bahwa kami menolak untuk mahasiswanya magang. Kalau mau magang ya dia harus nambah ilmu. Nah caranya memang salah satunya adalah memberikan bagian mata kuliah tapi ada penjelasannya. Misalkan di metode penelitian itu mereka melakukan riset, misalkan mata kuliah peran mata pembangunan mereka belajar apa, di mata kuliah seminar mereka belajar apa. Nah jadi si pembimbing lapangan ini juga akan nyocokin, oh berarti saya harus ngasih ini. Nah nanti kalau ketemu cocoknya tuh baru MOU atau MOA-nya kita jalankan, baru si mahasiswanya bisa mengambil magang seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang tadi dikatakan dia akan mengajar di sekolah. Mungkin kita sepakat kita ambil untuk sementara kerjasamanya dengan Budi Luhur ya, dengan SMA Budi Luhur ya. Kayak ya Pak, nanti kita persiapkan pada saat MOU-nya supaya jelas. Nah sebenarnya sih magang ini kan kelanjutan dari KKP yang mau diperpanjang sama anak-anak. Dan selama ini memang kita sudah meniadakan sidang karena dari pihak universitas kan memang ditiadakan, tapi dari pihak Parva sendiri sebagai pengelola KKP ternyata masih diwajibkan, tapi dilakukannya sama si dosennya langsung. Saya rasa mungkin sementara gitu karena kita belum keluar, harusnya kan kayak saya bilang ini harusnya ngeluarin kan universitas dulu Pak, kita tinggal nurunin, tapi kan sekarang terbalik. Ya udah sementara kita bikin seperti ini, ikut aturan pemerintah aja dulu, hanya butuh laporan yang diserahkan ke supervisor lapangan dengan pembimbingnya. Nanti pembimbingnya silakan kalau merasa untuk pembuktiannya dia membutuhkan mahasiswanya disidangkan secara internal seperti yang sudah terselenggara sama ini, gitu ya Pak ya. Nah ini nih contohnya nih, kalau yang mengajar di sekolah bentuknya laporan kegiatan dan menyampaikannya dalam bentuk presentasi. Nah ini ada nih kayak gini, ini memang ada di dalam aturannya. Justru kalau dia ngajar di sekolah, malah dia harus presentasi untuk melaporkan. Itu presentasinya ke siapa? Presentasinya kalau di buku panduan itu bisa dalam bentuk sidang, bisa juga dalam bentuk seminar. Jadi bareng, misalkan di situ yang ngajar di sekolah tuh ada 3 anak, jadi bikinnya ada seminar kecil, 3 anak itu mempresentasikan apa yang dia dapatkan selama dia ngajar di sekolah. Jadi kalau anaknya ngajar 12 jam per minggu, itu disetarakan dengan 12 SKS. Kalau misalkan mengajarnya 10 jam per minggu dikonversi 10 SKS, kalau 8 jam per minggu 8 SKS, 6 jam per minggu 6 SKS. Jadi paling sedikit 6 jam per minggu. Terus berikutnya adalah riset. Kalau riset ini hasil akhirnya, nah ini ada baru ya dari pemerintah. Jadi hasil akhirnya yang pasti bentuk laporan penelitian, tapi laporan penelitian ini bisa dilanjutkan untuk skripsi. Nah ini yang tadi menyambung tadi, jadi nyambung ya, kita nanti akan punya ya. Oke, nah terus bisa juga dalam bentuk publikasi ilmiah.
mungkin jadi syarat aja kalau laporan penelitian yang mau dilanjutkan untuk dijadikan tugas akhir, maka produk tugas akhirnya adalah membuktikan dalam bentuk publikasi ilmiah gitu ya. Kayak kemudian, nah by research ini bisa dilakukan, mahasiswa bisa mengambil 20 sampai 40 SKS. Jadi kalau dia ngambil 1 semester, maka itu diakui sebagai 20 SKS. Kalau kalau 1 tahun maka bisa setara dengan 40 SKS. Proyek kemanusiaan itu sebenarnya sama dengan kalau kita tuh pengabdian kepada masyarakat ya, PPM. Nah ini hasilnya bentuknya adalah laporan kegiatan dalam bentuk publikasi atau presentasi. Karena kan sekarang kita ada bentuk publikasi untuk PPM. Boleh laporannya itu dalam bentuk dia udah masuk publikasi atau dalam bentuk buku laporan saja dan bisa dipresentasikan. Terus penyetaraannya sama dengan penelitian. Kalau dia melakukan full 1 semester maka 20 SKS, kalau 1 tahun maka 40 SKS. Kemudian kegiatan wirausaha ini yang masih agak sulit ya. Hasilnya adalah laporan kegiatan kewirausahaan dalam bentuk presentasi. Nanti berarti untuk kewirausahaan ini mungkin kita akan support dari Himanika ya, supaya dia membentuk klinik arsitektur ya Bu ya. Jadi mahasiswa bisa istilahnya kayak kerja di situ untuk menjual desain mereka ya Bu ya. Berikutnya adalah studi atau proyek independen. Nah kalau ini sebenarnya sih mahasiswanya memang udah punya proyek ya. Nah di sini bentuk akhirnya dalam laporan kegiatan untuk konversinya kalau dilakukan 1 semester 20 SKS, 1 tahun 40 SKS. Ya seperti itu. Ini memang kalau di arsitek agak nyerempet dengan wirausaha. Ya benar ya, kayaknya agak-agak nyerempet karena wirausaha kita ya memang jualan produknya, studi independen ya juga jualan produknya dia. Cuman bedanya kalau studi independen itu belum tentu produknya itu terjual. Kalau di wirausaha kan memang dia desain karena di hire orang. Jadi misalkan saya nih datengin mahasiswa saya misalkan si Indah Mela, nah itu masuknya di wirausaha. Tapi kalau proyek independen, kalau studi atau proyek independen bisa aja dia melakukan sebuah desain yang misalkan diberikan misalkan untuk pemerintah gitu, kayak gitu tuh boleh. Tapi memang kalau di arsitek, saya kemarin waktu bikin juga agak bingung nih, agak nyerempet juga ya antara wirausaha sama studi independen. Kalau untuk mahasiswa arsitektur nyerempet banget kalau saya rasa. Hampir sama gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah KKN. Nah, KKN ini yang paling ringan karena di sini saya menyatakan di tahapan pekerjaannya bahwa untuk KKN sendiri kita sudah dikelola oleh direktur DRPM. Nah, kalau KKN-nya ini pengen kita konversi, KKN yang diakui hanya KKN tematik ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mahasiswanya mengambil KKN biasa yang dibikin DRPM itu nggak diakui. Tapi kalau dia ikut KKN tematik seperti apa sih Merajut Nusantara ya, baru kita bisa konversi lebih dari mata kuliah KKN. Makanya tadi saya bilang kalau dia di sana hanya ngikutin programnya KKN aja, nggak ngasih plus-plus, ya berarti konversinya hanya 3 SKS ke KKN. Tapi kalau dia seperti Indah Mela, ya karena ini benar ya, karena Indah Mela waktu itu ngedesain, desainnya dibangun, nah itu bisa kita konversi, kita pilihkan mata kuliah yang kita anggap sesuai. Nah tapi itu harus memang di awal, karena KRS itu dibikinnya di awal. Teknisnya saya supaya minimal nggak banyak, maksudnya nggak benar-benar anak ini menyelesaikan dari nol. Tahapan terakhir kita ada 3 tahapan ya untuk melaksanaan MBKM. Jadi yang pertama adalah tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ini pihak arsitektura itu menyiapkan kerjasama, kemudian menyiapkan paket. Jadi gini, artinya kita boleh kok kita yang menentukan paket semester ini yang tayang magang, boleh. Jadi nggak bebas juga kita lepas anak-anak ini yang satu ngambil magang, yang satu ngambil KKN, satu ngambil sekolah, boleh kok kita siapkan misalkan per semester 2 paket kayak gitu boleh ya. Termasuk dosen PA-nya mau verifikasi dan mahasiswa kalau untuk MBKM dia harus tanda tangan kontrak. Karena kan dia harus tahu apa yang harus dia lakukan selama dia melaksanakan MBKM. Pelaksanaannya sendiri pihak kampus menunjuk dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu melakukan pendampingan, pelatihan dan pengawasan dan membimbing
laporan untuk kegiatan MBKM. Monitoring dan evaluasinya adalah dosen pembimbing itu mengevaluasi laporan mahasiswa, kemudian mengisi rubrik penilaian. Jadi kalau di MBKM itu harus ada rubrik penilaian yang akan kita buat nanti. Kemudian yang terakhir mengkonversi nilai. Jadi dari hasil dia praktek di lapangan dalam bentuk apapun ya, nanti si dosen bimbing isi rubriknya untuk mata kuliah ini dia dapat nilai apa, mata kuliah ini dia dapat nilai apa. Nah nanti baru dimasukkan oleh dosen yang lagi tayang. Jadi misalkan mata kuliah Pranata, misalkan yang ngajar Pak Hakim, dosen pembimbingnya misalkan Bu Inggit nih. Nah ntar Bu Inggit setor ke Pak Hakim untuk mata kuliah Pranatanya si A dapat nilainya misalkan 80. Kayak begitu kurang lebihnya Bapak Ibu. Sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku PIC dari acara ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan terutama dari Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur Ibu Anggraini Diah STMP yang telah berkenan menjadi narasumber utama dalam penyusunan panduan ini, juga kehadiran dari Bapak Ibu dosen Arsitektur Universitas Budi Luhur. Akhir kata, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, dan saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.